warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ningrum Sriningsih. Saya guru SMP Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Pada kesempatan ini, hari Rabu, 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran bersama siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Kelapa Kampit untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 dengan materi menulis teks pidato persuasif. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk doa, silakan dipimpin doanya teman-teman. Silakan. Banyak teman-teman yang belajar tentang berdoa. Mulai. Baik, sebelum melakukan lebih lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Kehadiran kali ini kira-kira siapa yang tidak masuk? Kehadiran ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Masih semangat? Baik, untuk lebih semangat lagi, seperti biasa Ibu akan mengatakan bahasa Indonesia. Aku bisa bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ya, tepatnya belajar tentang struktur. Ya, siapa yang masih ingat struktur dari teks pidato persuasif itu terdiri dari apa saja? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Kak. Strukturnya ada. Ya, itu. Ya, ayo. Untuk kebahasaannya, masih ingat ada apa saja? Angkat tangan. Kebahasaan dari teks pidato persuasif. Ada apa saja kebahasaannya? Siapa yang masih ingat? Ada kata apa di dalamnya? Iya, kata kerja aktif. Apa lagi? Ya, sapaan apa lagi? Bagus. Iya, persuasif yang jelasnya. Kemarin ada berapa? 5 atau 6 bahasanya? 7 ya? Ya, ada 7 ke bahasaannya. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menulis teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kira-kira apa sih sehingga kita menulis teks pidato persuasif? Akan kita untuk yang
sebuah pidato. Nah, kalian dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan kreatif dan menjadi struktur dan bahasa sesuai dengan pembelajaran sebelumnya yang sudah kalian pelajari. Jadi, perhatikan struktur, perhatikan kaidah kebahasaan nanti dalam menulis teks pidato persuasif. Nanti dalam pembelajaran kali ini, hal pertama yang akan disampaikan kepada kalian adalah materi atau contoh dari teks pidato persuasif. Nanti Ibu akan memberikan contoh bentuk pidato, itu yang pertama. Yang kedua nanti materinya dulu. Yang ketiga, kalian akan Ibu minta untuk membentuk kelompok. Yang keempat, nah pada pertemuan sebelumnya kan kalian sudah memilih satu tema yang akan kalian gunakan untuk menulis teks pidato persuasif. Temanya sudah kalian pegang dalam kelompok masing-masing, kalian tinggal mengembangkan saja. Kemudian dari tema yang sudah kalian tulis tadi, nanti silakan kalian buatkan strukturnya dulu. Kemudian dari strukturnya itu nanti kalian tuangkan ke dalam bentuk pidato, membuatnya secara berkelompok. Kemudian baru yang terakhir kalian melakukan presentasi berkelompok, itu langkah terakhir. Nah, sampai ini ada pertanyaan? Ya, bisa kita lanjutkan? Oke. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, pernahkah kalian melihat orang berpidato secara langsung? Nah, yang kedua, pernah tidak kalian menulis sebuah teks pidato? Nah, yang ketiga, pernahkah kalian berpidato secara langsung? Ada yang sudah pernah? Ada yang belum? Siapa yang sudah pernah berpidato? Angkat tangan. Berapa orang? Lagi. 1, 2. Sudah pernah berpidato? Yang pengen pidatonya? Belum pernah. Nah, dari kesekian banyak ini, tidak ada yang pernah berpidato dan kebanyakan yang belum pernah menyatakan sebuah pidato. Nanti alhamdulillah dari ini kalian nanti akan bisa untuk berpidato nanti di akhirnya. Ya. Mari pemirsa, yang tahu kata pemirsa apa? Iya, apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, anak-anakku sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada pertanyaan. Bagaimana? Apakah kalian mendapat oleh-oleh tadi dari hasil pidato yang sudah disampaikan? Siapa yang sudah dapat oleh-oleh? Tangan. Silakan, Cepi dulu. Silakan, oleh-oleh apa Kak? Bahwa kita sebagai warga sekolah dan seluruh pemerintahan Indonesia silahkan diberikan sekolah supaya kita bermanfaat saat kita berbentuk. Ya, baik. Terima kasih Kak Febi. Yang kedua, Diandra silakan. Kita harus menjaga lingkungan sekolah karena lingkungan akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah kita. Lingkungan yang bersih akan membuat kita mudah untuk menerima pelajaran. Sebaliknya, lingkungan yang kotor akan membuat kita tidak nyaman karena terganggu oleh kata. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah kita, membuat pada tempatnya dan tidak meninggalkan sampah di dalam kita. Ya, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Febi dan Diandra. Ibu akan menyampaikan materi sedikit sebelum kalian menulis pidato. Ada beberapa hal yang akan disampaikan. Nah, menyusun teks pidato persuasif. Nah, di situ ada beberapa langkah-langkah
teks pidato persuasif. Langkah pertama dalam menyusun teks pidato persuasif yaitu menentukan tema atau pokok pidato. Menyusun teks pidato itu tidak lepas dari langkah-langkah yang tepat dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ini seperti biasa, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompoknya seperti yang sudah tersusun sebelumnya. Untuk langkah selanjutnya, silakan anak-anak membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok silakan. Membagikan ini namanya ada lembar kerja peserta didik, nanti tiap kelompok akan dibagikan. Ada dua. Yang belum sempurna dan satu yang sudah disebutkan tidak sempurna. Ya. Nama-nama silakan. Ya.
maju itu 2 orang, satu sebagai moderator, satu yang membacakan hasil pidatonya. Ya, Ibu kira sudah ada kelompok yang sudah selesai dan siap. Untuk kelompok yang sudah selesai dan siap maju pertama kali akan Ibu berikan nilai tambahan dan reward. Untuk kelompok yang siap maju pertama kali, angkat tangan, silakan. Kelompok siapa? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok tembakau. Sebelumnya nama saya adalah Bibi Putri Azhara dan di sebelah saya adalah Francisca Febriana. Hari ini kami berkesempatan menyampaikan pidato tentang merokok merupakan kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain. Untuk hasil pidatonya akan dibacakan oleh Francisca Febriana. Kepada Francisca Febriana saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami membacakan hasil pidato dari kelompok kami, adakah teman-teman yang ingin memberikan saran atau pendapat serta pertanyaan tentang pidato kami, yaitu merokok merupakan kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain? Waktu dan tempat kami persilahkan. Demikian hasil kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ningrum yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pidato yang telah kami buat. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa, apa kabar semua? Baik. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kami akan memperkenalkan kami dari kelompok Cemara. Sebelumnya nama saya Angeli Putri Leskana dan di sebelah saya adalah Nama saya Keisha Anuda. kelompok kami akan menyampaikan pidato tentang disiplin mengerjakan tugas sekolah. Siapa takut? Hadirin yang saya hormati, Demikian pidato dari kami. Jika ada kekurangan kami minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi teman-teman sekalian yang ada di sini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah apa yang saya sampaikan. ya satu boleh dibatasi saja satu pertanyaan, satu tanggapan atau saran. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dari kelompok. Perkenalkan, saya dari kelompok Batu Satam. Saya ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok Atala. Sebenarnya pidato yang disampaikan telah baik, tapi suara dari pembaca pidato tersebut tidak begitu jelas didengar. Terima kasih. Terima kasih, Rasya atas jawabannya. Bagaimana tadi sudah memberikan jawaban? Ya, silakan jawaban dari kelompoknya Cemara.
agar kita terhindar dari narkoba, maka kita tidak boleh mencoba narkoba tersebut sama seperti halnya merokok. Terima kasih. Kami berdoa apabila ada ucapan atau perkataan kami yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berikan tepuk tangan. Masih ada 2 kelompok ya. Perkenalkan, nama saya Laura Indonesia dari kelompok Bangsa Sastra akan menyampaikan pidato dari hasil diskusi kami. Baiklah, tanpa basa-basi, teman kita akan Maulana akan membacakan pidatonya. Kepada Arfan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Pengajar Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Sebelum pidato ini dimulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan junjungan alam yakini Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya sekalian. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di kelas dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema remaja berprestasi pasti bisa. Saya akan menjelaskan pengertian cara seperti serta manfaat dari menjadi remaja yang berprestasi. Teman-teman yang saya cintai, remaja berprestasi adalah remaja yang mempunyai karakter pendidikan yang tinggi dalam mencapai prestasinya. Menjadi remaja yang berprestasi menjadi keinginan semua orang. Dengan menjadi remaja yang berprestasi, orang tua kita pasti akan bangga atas pencapaian kita. Teman-teman yang saya cintai, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada ucapan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Anda. Mungkin mudah-mudahan pidato ini dapat memanfaatkan serta bisa memotivasi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita Arfan telah selesai membacakan pidatonya. Mari kita berikan tepuk tangan. Sebelum saya menutup presentasi, saya mempersilakan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan atau saran kepada Kelompok terakhir, silakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat penuh ilmu ini untuk membahas masalah korupsi yang telah kami diskusikan tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rega Syahputra dan di samping saya bernama Zahro. Teks pidato akan dibacakan oleh Zahro. Kepada Zahro kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Yang terhormat Ibu Guru serta teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat penuh ilmu ini untuk membahas masalah korupsi yang telah kami diskusikan tadi. Hadirin yang berbahagia, cukup sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Atas perhatian saya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Saratusita, perwakilan dari kelompok anti narkoba, ingin memberi saran. Dalam pengucapan kata masih ada pengucapan kata yang masih terbata-bata atau kurang lancar. Iya. Silakan teleponnya Keisha. Perkenalkan, nama saya Keisha Anugrah, perwakilan dari kelompok Cemara. Saran dari saya adalah pembacaan pidato cukup bagus, tetapi untuk penggunaan tanda baca seperti titik
atau koma dan lain sebagainya itu kurang tepat. Terima kasih. Iya, silakan selanjutnya. Berikan tanggapan saran. Dalam kami dari kelompok tembakau ingin memberikan saran untuk bahwa ada beberapa kata yang mungkin sangat awam di telinga kami, jadi mohon lain kali jika ada pidato lain kali menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Terima kasih. Pasti bahasa yang digunakan jangan bahasanya yang berat yang gunanya. Ya, itu masukan dari pimpinan kelompok yang sudah memberikan tanggapan dan saran. Nah, bagaimana tadi Ibu mohon tanggapan saran yang sudah diberikan oleh kelompok lain dijadikan masukan untuk perbaikan dalam penulisan teks pidato. Gitu ya. Dan kalau sudah silakan ditutup. Cukup sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok. Tadi sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Semua kelompok sudah presentasi, semua hasilnya sudah bagus dan baik. Sudah kalian laksanakan dengan hampir sempurna. Jika masih ada kekurangan tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok lain mengenai tanggapan, saran yang harus diperbaiki, silakan diperbaiki terlebih dahulu untuk hasil yang lebih sempurna. Nah, untuk di akhir pembelajaran karena tadi kita semua sudah berdiskusi, sudah ada hasilnya, sudah melakukan perbaikan yang kalian lakukan. Sebelum kalian mengumpulkan hasil diskusi kelompok mengenai teks pidato yang sudah kalian tulis, nah sebelum mengakhiri pembelajaran, sama-sama marilah kita simpulkan kegiatan belajar kita pada hari ini. Bagaimana menulis teks pidato yang sudah kalian lakukan? Silakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ibu silakan angkat tangan dulu. Bagaimana? Kesimpulannya bisa berupa tujuan tadi, kemudian keterangannya. Ya, silakan Feby. Ibu silakan berikan kesimpulan. Menambahkan lagi. Boleh. Kami ingin memberikan kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah untuk melatih kita bagaimana cara membuat pidato yang baik dan benar, supaya pada saat berkesempatan untuk memberikan pidato di depan halayak yang lebih ramai, sudah menyampaikan pidato yang sangat baik dan tertata dengan rapi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, terima kasih Feby. Bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian Feby tadi. Yang lain masih ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan dulu. Sebelum Ibu memberikan hasil evaluasi akhir dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Masih ada? Silakan. Hah? Tidak cukup. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kali ini kita dan kalian semua sudah belajar mengenai apa itu tujuan menulis pidato, bagaimana kalian menentukan tema, bagaimana kalian menentukan tujuan pidato, kemudian kalian sudah menulis kerangka dalam penulisan pidato, kemudian sudah mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks, dan yang terakhir kalian sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Nanti silakan kalian tuliskan nama dan dijawab. Langsung di kertas. Ya. Masing-masing.
Sudah? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, demikianlah pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini? Senang banget rasanya. Sudah ya? Berarti pembelajaran hari ini sudah kita lakukan. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kalian semua, untuk hari ini dan untuk kalian pada masa yang akan datang. Ya, hal-hal yang baik dalam pembelajaran ini silakan kalian ambil dan kalian bawa pulang ke rumah. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti setelah pembelajaran ini kita akan belajar mengenai teks cerita pendek. Nah, nanti di rumah silakan kalian belajar dulu mengenai teks cerpen. Kita akan belajar teks cerpen untuk pembelajaran kita berikutnya. Dalam teks cerpen ini silakan juga kalian baca satu bentuk cerpen atau satu teks cerpen. Setidaknya di rumah kalian sudah pernah membaca satu cerpen. Apa maksudnya? Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Silahkan kembali ke susunan. Demikianlah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.